Selamat Hari Perawat Sedunia tahun 2022. Semoga semua perawat dapat berinvestasi dalam keperawatan dan dihormati haknya untuk mengamankan kesehatan global. Untuk dapat mengembangkan diri, perawat perlu melakukan upaya sehingga dapat berinvestasi yang bisa digunakan untuk mengabdi kepada kesehatan, merawat pasien untuk dapat mengembangkan diri sehingga dapat berinvestasi dan dapat dihormati haknya ketika memberikan pelayanan kepada pasien. Perawat harus sehat jiwa. Nah, perawat yang sehat jiwa akan mampu menggunakan dirinya dengan baik dalam merawat pasien sesuai dengan ilmu dan keterampilannya, sehingga bisa membantu kesembuhan dan pemulihan pasien. Tidak hanya itu, perawat yang sehat jiwa juga mampu mengontrol perilaku dan sikapnya, sehingga mampu memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi pasien dan keluarganya, terutama ketika sedang melakukan tindakan dan berkomunikasi dengan pasien. Bagaimana kita tahu bahwa perawat itu sehat jiwa? Menurut Yahuda, ciri sehat jiwa bisa dilihat dari 1. Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Jadi kalau mengaku dirinya perawat, tentu sudah harus tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tentu ketika tidak mampu atau kurang cakap di dalam memberi asuhan, ya harus belajar lagi. Nah, yang kedua adalah tumbuh dan berkembang dan berusaha untuk beraktualisasi. Ya. Sebagai seorang perawat yang sehat jiwa, tentu selalu ingin mengembangkan diri, selalu ingin memberikan yang terbaik buat pasien dan keluarga, sehingga belajar itu tidak pernah berhenti, selalu dan selalu mengembangkan diri, supaya asuhan yang diberikan kepada pasien bisa jauh lebih baik, sehingga bisa jauh lebih bermanfaat untuk pasien kita. Dan tentu ketika sudah mampu memberikan asuhan yang baik, seorang perawat akan berusaha untuk beraktualisasi bagaimana membangun keperawatan di rumah sakit ataupun di lingkungan kerjanya, supaya perawat-perawat yang ada di sekitarnya juga bisa berperilaku yang terbaik di hadapan pasien atau bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Selain perawat bisa juga memberikan sumbangsi hasil-hasil penelitian terkait perkembangan keperawatan. Nah, yang ketiga adalah menyadari adanya integrasi dan hubungan antara masa lalu dan sekarang. Tentu ketika seorang perawat menyadari bahwa mungkin di masa lalunya tidak banyak yang dia ketahui tentang asuhan pasien, tentang tindakan keperawatan, dan saat ini sudah tahu banyak karena sudah mengikuti jenjang pendidikan lanjutan, atau dulunya vokasi D3, sekarang sudah nurse. Ya tentu sikap dan perilakunya harus berbeda. Kalau dulu tidak melakukan, mungkin itu hal yang wajar karena memang belum tahu. Tapi kalau sudah menyandang nurse, ya harusnya profesional. Bagaimana bisa membedakan dengan perilakunya yang dulu di dalam menampilkan diri di hadapan pasien dan keluarga. Kemudian yang keempat adalah memiliki otonomi dalam mengambil keputusan dan tidak tergantung pada siapapun. Sebagai seorang perawat, tentu didasari oleh ilmu dan keterampilan, didasari oleh etika keperawatan.
Bagaimana dia berusaha untuk tidak melanggar etik, bagaimana untuk tidak melakukan malpraktik atau kelalaian, sehingga tentu perawat mempunyai kebebasan dalam menentukan mana yang terbaik buat pasien. Ya tentu ketika itu berhubungan dengan tindakan kolaborasi, harus bisa memberikan advokasi kepada pasien untuk memperjuangkan hak-hak pasien itu. Nah, semoga semua perawat di seluruh dunia, khususnya Indonesia, dapat berperan sebagai perawat yang baik, baik sebagai pemberi asuhan, pemimpin komunitas, pendidik, pembela pasien, dan peneliti. Tetap semangat, tetap bekerja, dan tetap bermanfaat bagi peningkatan kesehatan global.